Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami. Baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengunjung selundupkan obat keras ke lapas dengan disembunyikan di celana dalam. Dua anggota komplotan perampok lansia diringkus, polisi harus menyamar karena pelaku terkena licin. Ratusan santri keracunan makanan catering sehingga harus dirawat di rumah sakit. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat dan kawasan Puncak Bogor mulai dipadati wisatawan. Arus lalu lintas di dua kawasan tersebut terpantau padat pada Minggu pagi. Suasana libur panjang Natal dan Tahun Baru mulai terasa di kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat Minggu pagi. Ini terlihat dari arus lalu lintas yang mulai padat di dua arah, dari arah Bandung menuju Lembang maupun dari arah sebaliknya. Kemacetan terpantau sepanjang 2 km di Jalan Panorama. Kemacetan juga terjadi di Simpang Beatrix, Jalan Gudang Kahuripan, hingga Jalan Kolonel Masturi. Kendaraan rata-rata berasal dari luar kota Bandung. Lembang menjadi destinasi wisata karena tersedia sejumlah wahana seperti floating market, wisata Maribaya hingga Gunung Tangkuban Perahu. Meski demikian, para wisatawan diimbau waspada karena curah hujan masih tinggi. Suasana serupa juga terpantau menuju kawasan wisata Puncak di Kabupaten Bogor. Bahkan kendaraan dari arah Jakarta sudah mengular 2 km dari keluar pintu tol Ciawi, arah Gadok menuju Puncak Minggu pagi. Satlantas Kepolisian Resor Bogor menerapkan sistem one way menuju kawasan Puncak agar kemacetan bisa diurai. Selain itu, puluhan personel kepolisian diterjunkan ke titik-titik rawan macet menuju Puncak. Pagi ini lalu lintas di jalur Puncak sedang pelaksanaan prakondisi untuk pelaksanaan one way dari arah Jakarta menuju arah Puncak. Karena dilihat dari arus yang sudah mulai meningkat, terpantau dari pintu tol Ciawi sudah terdata kurang lebih 2.600 kendaraan yang memasuki jalur Puncak. Diprediksi lonjakan kendaraan akan kembali terjadi pada tanggal 24 Desember dan 31 Desember mendatang, yang merupakan puncak arus kendaraan para wisatawan menuju kawasan Puncak Bogor. Guna mengantisipasi arus mengunci, polisi telah menyiapkan pola rekayasa satu arah dengan jadwal one way ke Puncak pukul 7.30 pagi, serta one way ke Jakarta pukul 12 siang. Muhammad Abbas dan Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor. Guna menjamin keselamatan dan kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru, puluhan sopir bus di Terminal Harjamukti, Kota Cirebon menjalani cek kesehatan. Kondisi kendaraan pun diperiksa untuk memastikan kelayakan dan keselamatan selama perjalanan. Puluhan kru armada bus di Terminal Harjamukti mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Dinas Kesehatan Kota Cirebon Sabtu pagi. Para awak bus yang akan menjadi penopang armada dalam angkutan Nataru dipastikan dalam keadaan prima sebelum membawa kendaraan. Cek tekanan darah hingga cek urin untuk memastikan sopir tak dalam pengaruh obat. Pemeriksaan dilakukan petugas terhadap setiap pengemudi utama, cadangan hingga kernet. Tak hanya pengemudi, petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Kepolisian juga melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan. Setiap bus yang parkir di terminal dicek secara detail, mulai dari kemudi, lampu hingga ban. Alat darurat seperti pemecah kaca tak luput dari perhatian petugas untuk memastikan keselamatan penumpang jika terjadi kondisi darurat. Kendaraan yang dinilai layak akan diberikan tanda stiker kelayakan. Pemeriksaan ini akan rutin dilakukan selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Untuk armada dengan trayek jarak jauh, setiap armada diwajibkan disertai sopir cadangan. Kalau nanti ditemukan kendaraan yang tidak layak dari hasil uji dari tim penguji kami, ini kendaraan akan tidak diberangkatkan. Artinya nanti kita kontak ke pool untuk pengganti kendaraan itu bisa langsung masuk ke terminal. Karena kami juga tidak menginginkan penumpang ini terhambat untuk pemberangkatan.
termasuk kondisi kesehatan juga, Cek? Kondisi kesehatan harus. Jadi harus full ataupun para GM daripada otobus ini menyiapkan supir-supir cadangan. Karena bagaimanapun supir ini harus siap saat mengemudi apalagi jarak jauh. Kegiatan ramcek ini dilakukan setiap hari selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Apabila ditemukan adanya kendaraan yang tidak layak, maka akan dilarang untuk beroperasi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sebanyak 575 warga di 4 kampung di Desa Loji, Sukabumi terisolir akibat jembatan putus. Petugas harus menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi terus berjibaku guna membuka akses bagi keempat kampung terisolir. Petugas terpaksa menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Hingga Sabtu siang, bantuan bagi korban banjir dan longsor di 4 kampung yaitu Kampung Sawah Berah, Cipicung 1, Cipicung 2, serta Naringgul di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi terus berdatangan. Nah, warga kami itu bisa melintas hari ini, yang mana sudah 1 pekan tidak bisa melintas, yang mana warga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan sehari-hari, baik logistik, pangan yang dikonsumsi oleh warga masyarakat. Menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di perbukitan, ketika ada pergeseran tanah, harap mengungsi kepada saudara secara mandiri. Baik yang tinggal di bantaran sungai juga, kami pemerintah desa juga tetap menghimbau jangan sampai adanya banjir tinggal di tempat titik tersebut. Sementara itu, Pemprov mencatat sepanjang 2025 bencana alam yang terjadi di Jawa Barat mencapai 1.500 bencana. Terbanyak dan terparah terjadi di Kabupaten Sukabumi. Nah, ini di Desa Loji, jembatan putus. Kurang lebih ada 500 warga yang terisolir, sehingga ini kita harus secepatnya ini dibikin jembatan oleh pihak-pihak yang terkait. Itu saya kira. Kami dari kemarin sudah kirim logistik untuk wilayah yang terdampak, wilayah yang terisolasi. Ini sementara gitu ya, nanti didistribusikan ke warga yang terisolasi. Warga pun diimbau agar terus waspada, mengingat hujan masih terus mengguyur wilayah Jawa Barat, khususnya Sukabumi Raya. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Ratusan santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Sumedang keracunan usai menyantap makanan catering di acara pengajian rutin. Sejumlah santri dirujuk ke sejumlah rumah sakit karena kondisinya cukup parah. Ratusan santri di Pondok Pesantren Nu Urus Solaah di Cimanggung, Kabupaten Sumedang keracunan makanan catering usai mengikuti pengajian rutin pesantren. Video amatir merekam para santri terlihat lemas dan mual-mual. Tidak mau mengambil resiko, pihak pesantren langsung bawa para santri ke rumah sakit sehingga ruang IGD membeludak Jumat malam. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat ada 116 santri yang mengalami keracunan. 61 santri diantaranya dirujuk ke 5 rumah sakit. Mana santri ini keracunan setelah menggelar acara pengajian di malam Jumat kemarin, dan mereka memakan catering dari catering ya, bukan dari MBG. Jadi sampai saat ini terhitung lebih kurang 116 santri yang menderita keracunan. 61 orang saat ini sudah dirujuk ke rumah sakit, ada 5 rumah sakit yang menjadi rujukan, dan alhamdulillah yang lainnya sudah ditangani di pesantren. Kepolisian Resor Sumedang telah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hingga Sabtu sore, 43 santri masih dirawat, sedangkan 28 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Pemprov Jawa Barat memastikan para santri akan ditangani dengan baik dan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah. 43 ya, kita tangani dengan baik, hanya saja karena memang kapasitas RSKK terbatas ya, tempat tidurnya tidak memadai
Ya saat ini sedang dikirim dari BPBD, ada Pelbet ya, ada 40 dikirim ke sini dan insya Allah sebentar lagi anak-anak tidak lagi satu tempat tidur berdua. Jadi sementara ini berdua sementara. Ya insya Allah sebentar lagi akan satu-satu. Kondisi para santri terus berangsur membaik sehingga diharapkan awal pekan ini seluruhnya diperbolehkan pulang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.